Besti lari, Besti tolak resistensi. Educate, healthy, and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Edumi dimanapun berada? Siang ini Edumi Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dan teman-teman semua bersama saya Apoteker Devina dan narasumber kita hari ini yaitu Dr. Solehin, spesialis penyakit dalam. Edumi, educate, healthy, and happy. Oke, selamat siang dok. Selamat siang. Alhamdulillah ya dok, sehat ya dok. Alhamdulillah. Sobat Edumi dimanapun berada, hari ini yang akan kita bahas ini sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena ini salah satu isu yang bukan hanya di Lampung, di Indonesia, tetapi di seluruh negara, bahwa ada terjadinya resistensi antibiotik. Nah, teman-teman di rumah, Bapak Ibu di rumah pasti penasaran apa itu resistensi, apa itu antibiotik, dan bagaimana cara pencegahannya. Hari ini kita akan kupas tuntas langsung bersama Ketua Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani, Dr. Solehin, spesialis penyakit dalam. Oke, dok, terkait tadi yang saya bahas tentang pengendalian resistensi antimikroba, bisa dijelaskan sedikit dok, biar Bapak Ibu dan teman-teman di rumah itu mengenal apa itu terkait PPRA. Ya, jadi Indonesia, Mbak Devina, ini merupakan salah satu negara dengan iklim tropis, ya, yang negara besar yang ada di Khatulistiwa dengan iklim tropis. Otomatis kita ketika hidup di negara tropis itu kejadian-kejadian infeksi akan sangat tinggi sekali di negara kita, ya, terutama yang ada di Khatulistiwa. Nah, infeksi ini kan terkait banyak hal sekali. Jadi infeksi itu bisa disebabkan kuman, ya, bakteri terutama yang paling jadi titik poin untuk pengendalian resistensi ini. Kemudian virus kita tahu sendiri, ya, virus outbreak di mana-mana dulu waktu COVID. Kemudian yang berikutnya adalah jamur dan protozoa. Itu adalah suatu mikroba yang akan menyebabkan infeksi pada manusia. Nah, di Indonesia sendiri kan tropis, Mbak. Jadi kayak genangan air menyebabkan tingginya nyamuk, populasi nyamuk, kemudian higienitas, kemudian kelembapan udara, hujan, kemudian kuman-kuman seperti tipes, kemudian infeksi kulit dan lain sebagainya itu sangat tinggi sekali di negara tropis. Otomatis karena infeksi itu tinggi, kita pasti membutuhkan, terutama bakteri itu, ada yang namanya antibiotik, ya. Jadi memang antibiotik ini sangat luas pemakaiannya, karena dulu waktu awal terjadi outbreak, ya, pandemi seperti pes atau penyakit Black Death, seperti itu, penyakit yang dulu wabah di Eropa. Itu setelah ditemukan antibiotik maka wabah itu bisa teratasi. Nah, sejak saat itu pertama kali ditemukan antibiotik kan adalah golongan penisilin, ya, penisilin. Itu kemudian setelah itu berkembang antibiotik untuk membunuh berbagai macam mikroba. Nah, di rumah sakit kita, Mbak Devina, jadi kita ada suatu namanya program pengendalian resistensi antimikroba. Jadi kenapa kok harus ada suatu program pengendalian resistensi? Ternyata kuman itu tadi yang kita mau bunuh dengan antibiotik itu, terutama bakteri, ya, fokusnya. Ternyata kalau kita terlalu menggunakan antibiotik terlalu bebas, kemudian tidak sampai tuntas antibiotiknya, ternyata kuman itu jadi
makhluk yang pintar juga ternyata, mereka bisa menghindar sehingga menjadi kebal. Nah, makanya dibentuk alhamdulillah di RSUD Jenderal Ahmad Yani kita memiliki suatu komite pencegahan resistensi antimikroba yang kita semua bergerak berjalan untuk mencegah itu, memberikan edukasi ke masyarakat, membuat SOP, edukasi ke dokter, memberikan mencari kuman apa yang sedang menginfeksi teman-teman kita atau pasien-pasien kita di rumah sakit, sehingga antibiotiknya bisa tepat sasaran untuk kuman, terutama bakteri itu. Untuk komitenya tadi dokter, komite PPRA-nya sendiri itu terdiri dari profesi apa aja dok kalau boleh tahu? Baik, jadi komite pengendalian resistensi antimikroba itu terdiri dari multidisiplin. Yang pertama tentunya yang memberikan resep antibiotik itu berdasarkan diagnosis adalah dokter, atau kalau di rumah sakit kita sebut sebagai DPJP. DPJP atau dokter spesialis yang menangani pasien. Yang kedua itu tentu saja kita koordinasi dengan teman-teman apoteker seperti Mbak Devina dan teman-teman yang lain yang ada di farmasi, karena instruksi resep itu otomatis lari ke farmasi apoteker. Kemudian ketiga juga melibatkan tentunya teman-teman nakes di keperawatan. Jadi perawat harus ada di dalam komite ini, baik perawat maupun kebidanan itu juga bisa masuk di dalam komite kita. Yang berikutnya tentu saja dari tenaga kesehatan yang lain seperti laboratorium, itu sangat penting sekali laboratorium, karena teman-teman di laboratorium spesialis patologi klinik maupun analis ATLM itulah yang akan bekerja membantu kita semua mencari penyebab infeksi itu apa kuman yang menyebabkan infeksi di rumah sakit itu. Jadi kita semuanya menjadi suatu komite yang akan bekerja sama dalam menangani resistensi. Jadi jangan sampai terjadi resistensi yang berkepanjangan, karena kalau kuman sudah resistensi akan menyebabkan sulit pasien itu untuk diobati, infeksinya akan sulit diobati dan beresiko sekali fatal terhadap kesembuhan pasien atau penyakit yang pasien sedang alami. Sepertinya ini dok ya, menarik ya dok ya. Kenapa? Karena kan memang kita tahu sendiri namanya antibiotik itu masyarakat umum itu sudah tahu. Pokoknya semua sakit itu dikasihnya antibiotik. Nah, penggunaannya jadinya swamedikasi alias pengobatan sendiri. Ya, mungkin dari setelah berobat dapatnya obat ini kok sembuh, jadi besok bisa beli lagi atau disimpan ya dok ya untuk sisanya untuk nanti kalau sakit lagi, seperti itu ya dok ya. Jadi memang sangat menarik ya dok untuk memberikan edukasi baik kepada tenaga kesehatan, tenaga medis maupun kepada Bapak Ibu masyarakat di luar supaya berhati-hati dalam penggunaan antibiotik ini ya dok ya. Soalnya kalau misalnya resisten apa dok kira-kira yang terjadi dok? Baik, jadi yang harus masyarakat pahami juga bahwasanya infeksi itu tadi seperti saya sampaikan di awal, jadi di Indonesia kan negara tropis. Infeksi yang paling sering itu tentunya virus ya, yang paling penting itu malah virus. Virus itu apa? Contohnya adalah demam berdarah. Virus dengue ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Yang kedua adalah malaria. Itu malaria juga infeksi penyebab dari ditularkan lewat nyamuk, tapi malaria itu jenisnya bukan virus tapi protozoa. Kemudian ada lagi bakteri-bakteri yang ada di alam kita, terutama di Indonesia adalah tipes, juga itu cukup sering. Kemudian infeksi kulit mbak, ya, impetigo, kemudian infeksi kulit yang ada di kulit kita itu juga infeksi dari bakteri. Jangan lupa juga TBC ya, TBC tuberkulosis atau TB ya, sekarang nggak pakai C gitu ya, TB itu juga suatu bakteri. Nah, selain itu virus tadi, selain ada demam berdarah, ada COVID yang sudah lampau tapi tetap masih ada, kemudian campak yang sekarang lagi mulai outbreak, measles, kemudian ada cacar, ada mumps atau gondongan, itu virus. Kemudian virus-virus yang lain, batuk pilek, rotavirus, diare, itu adalah virus. Nah, masyarakat harus paham. Jadi atau kalau tidak paham ya bertanya ke medis, bahwasanya tidak semua infeksi itu penyebabnya adalah bakteri atau kuman.
Karena antibiotik itu hanya diberikan untuk bakteri atau kuman. Kalau virus itu, kebanyakan virus itu self-limiting disease, jadi sembuh sendiri seiring dengan imunitas kita yang membaik, yang kuat. Jadi perbaiki makanan, minuman, nutrisi yang baik, istirahat, berjemur pagi hari, itu virus kebanyakan mayoritas akan self-limiting atau sembuh sendiri tanpa antibiotik. Nah, sedangkan bakteri yang saya sebutkan tadi, ada tipes, ada Streptococcus infeksi kulit, kemudian ada mungkin radang tenggorokan, kemudian diare karena bakteri, disentri misalnya, itu memang harus mendapatkan antibiotik. Nah, kalau memang infeksinya agak berat. Jadi makanya tidak boleh sembarangan, jangan-jangan infeksinya virus saja. Jadi virus itu tidak perlu antibiotik. Sedangkan satu lagi mungkin protozoa kayak malaria, kemudian amoeba yang biasanya selain malaria tadi bisa juga menyebabkan, kalau protozoa itu amoeba bisa keputihan pada wanita atau bisa disentri amoeba, itu obatnya juga anti amoeba sejenis metronidazole dan lain-lainnya. Itu butuh suatu diagnosis dan ketepatan diagnosis dari dokter untuk mengobati. Jadi tidak sembarangan untuk memberikan antibiotik. Satu lagi yang sering di Indonesia juga sebagai tropis karena lembab kita tinggi adalah jamur. Nah, jamur itu juga bukan diobati dengan antibiotik, tapi anti jamur gitu ya. Jadi bakteri atau antibiotik itu hanya spesifik untuk kuman bakteri yang menginfeksi. Jadi tidak perlu semua infeksi itu dikasih antibiotik, walaupun demam tinggi, walaupun ada tanda-tanda infeksi, belum tentu infeksi itu virus gitu. Kalau virus obatnya tadi istirahat, makan yang banyak, bergizi, kalau memang muntah-muntah hebat jadi infus cairan yang cukup dan seterusnya. Sedangkan kuman bakteri baru diberikan antibiotik gitu. Pencerahannya dok ya, karena memang sekarang ini apalagi teknologi dok ya, 24 jam dunia itu di genggaman kita. Betul. Artinya kapanpun dimanapun itu masyarakat itu bisa mencari tahu sebenarnya ya dok ya, tapi tetap untuk penegakan diagnosis tetap harus ke medis atau ke dokter untuk penegakan diagnosisnya. Jadi bapak ibu, teknologi itu memang membantu kita, tetapi tetap harus melalui tenaga-tenaga yang memang berkompeten di bidang. Seperti itu ya dok ya. Oke dok, untuk pencegahannya dok, kan ini kan sebenarnya kalau di angka resistensi dunia ini kan sudah sangat memprihatinkan ya dok ya. Makanya untuk di Indonesia sendiri pun ini untuk pengendalian resistensi antimikroba itu di rumah sakit itu masuk ke bab prognas dan itu harus 100%, artinya tidak boleh ada sama sekali program yang tidak berjalan. Dan itu sangat disorot oleh pemerintah kita ya dok ya, di bawah Kementerian Kesehatan, bahwa program ini harus berjalan. Nah, untuk melakukan edukasi dok ke masyarakat terkait pencegahan, ini kan resistensi, kita kan harus mengurangi tuh dok ya faktor resiko resistensi tadi. Nah, itu kira-kira apa dok dari dokter itu bisa masukkan ke masyarakat dok? Baik, jadi secara spesifik memang Kementerian Kesehatan itu mewajibkan kepada kita rumah sakit, fasilitas kesehatan untuk menjalankan program resistensi itu ya, pencegahan resistensi antimikroba, karena tujuannya baik supaya kuman-kuman itu tidak jadi kebal sehingga berdampak fatal terhadap infeksi yang dialami oleh pasien. Jadi yang pertama adalah ada 5T ya Mbak Devina. Jadi 5T yang pertama adalah tidak memberikan antibiotik selain dari resep dokter. Jadi kalau dulu kita sering banget ya Mbak Devina, orang tuh beli Domek istilahnya ya, atau amoxicillin atau obat-obat antibiotik secara bebas. Kemudian banyak juga dulu itu karena infeksi menular seksual, tadi lupa saya bahas juga, karena tingginya kejadian IMS, infeksi menular seksual itu, maaf zaman dulu mungkin sering ada berhubungan dengan PSK sehingga terjadi infeksi pada kelamin, terus tahu obatnya akhirnya minum obat sembarangan tanpa resep dokter, beli sendiri, akhirnya terjadi resistensi, kekebalan, kumannya kebal, penyakitnya nggak sembuh-sembuh, yang tadinya diobati langsung sembuh, tiba-tiba ini diobati sudah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan kok tidak sembuh gejala-gejalanya. Itu karena sudah terjadi resistensi. Kenapa? Karena tidak menggunakan resep dari
dokter. Itu yang pertama. Jadi usahakan sekali ketika ada infeksi, demam, gejala-gejala infeksi, misalnya ada luka di kaki, ada gejala infeksi di saluran kemih, kemudian ada diare atau segala macam, itu diperiksakan dulu ke tenaga kesehatan terdekat kita. Mungkin kalau kita di kota jelas dokter ya, sudah di mana-mana sudah ada. Mungkin kalau teman-teman di daerah yang mungkin belum banyak dokter, silahkan temuin tenaga-tenaga kesehatan yang ada seperti perawat, bidan, atau teman-teman yang lain. Itu harus dilakukan. Yang kedua, untuk mencegah supaya tidak terjadi resistensi, itu adalah tidak menggunakan antibiotik selain hanya untuk bakteri atau kuman ya. Jadi antibiotik itu hanya untuk bakteri atau kuman yang jelas, bukan untuk virus. Contoh nih, demam berdarah, campak, cacar yang masih awal-awal, gondongan, itu belum perlu antibiotik. Jadi hanya cairan-cairan infus, kemudian penurun panas, vitamin yang diberikan. Antibiotik boleh dipertimbangkan ketika memang ada infeksi sekunder setelah virus itu, tapi itu pun harus kembali ke poin 1, harus dikembalikan untuk analisa dokter untuk memberikan antibiotik itu, sehingga pemberian antibiotik itu hanya untuk antimikroba atau hanya untuk kuman saja. Yang berikutnya adalah yang ketiga, itu tidak menyimpan antibiotik di rumah. Nah, apa maksudnya? Jadi ketika kita diberikan antibiotik oleh dokter, oleh dari puskes atau rumah sakit atau vaskes yang lain, maka harus betul-betul dihabiskan sesuai dosisnya, sesuai waktunya untuk diminum antibiotik itu, sehingga tidak perlu disimpan. Jadi betul-betul harus habis, karena itu catatannya ada semua tentang antibiotik. Kalau zaman dulu mungkin bebas ya Mbak Devina ya, di apoteker, di farmasi bisa beli, di apotek ya bisa beli bebas. Nah sekarang itu sangat ketat sekali supaya untuk mencegah terjadinya resistensi. Itu yang ketiga, tidak menyimpan antibiotik di rumah. Yang keempat itu adalah tidak memberikan antibiotik sisa kepada orang lain. Nah, jadi tadi kan sudah harus habis, otomatis tidak ada di rumah lagi. Cuman kadang-kadang kalau misal ada sisa itu, antibiotik saya punya sisa ini, ada pasien demam, ada teman tetangganya demam, tidak boleh diberikan kepada orang karena tidak tahu jenis infeksinya apakah sama dengan yang dia derita. Jadi makanya betul-betul antibiotik sisa itu tidak boleh diberikan, disimpan. Kalau disimpan atau dikembalikan ke vaskes yang memberikan supaya dimusnahkan kalau sudah tidak diperlukan lagi. Yang kelima, yang terakhir, mencegah resistensi antimikroba adalah harus tanya kepada apoteker untuk pemberian antibiotik itu. Apabila ada pertanyaan tentang antibiotik, kemudian tentang obat-obatan, itu bisa berkonsultasi dengan teman-teman yang ada di farmasi, terutamanya di apoteker, untuk mencegah supaya tidak terjadi resistensi. Jadi memang harus ada kolaborasi ya dok ya, kolaborasi yang sangat bagus ya antara tenaga medis, tenaga kesehatan maupun dengan pasien ataupun keluarganya ya dok ya. Jadi memang banyak di masyarakat itu kalau sudah sembuh baru minum sehari udah enakan disimpan obatnya ya dok ya. Terus ada keluarganya atau ada temannya yang gejalanya sama, minum obat ini aja, seperti itu banyak. Jadi memang Bapak Ibu semua yang ada dimanapun, bahwa kalau misalnya Bapak Ibu atau keluarganya mendapatkan resep antibiotik, antivirus, anti jamur, antimikroba yang lain, itu harus dihabiskan, dan mendapatkannya pun itu harus melalui diagnosis dari tenaga medis atau dokter yang memang berkompeten. Selanjutnya dok, terkait tadi dok, untuk contohnya dok, mungkin kan masyarakat tuh masih awam, antibiotik itu contohnya apa gitu dok, antivirus itu contohnya apa, siapa tahu dok ada di rumah masih ada simpenan nih dok gitu kan. Jadi kan ada apa yang harus dilakukan terhadap obat-obat yang masih disimpan tadi itu dok. Apa melihat expirednya masih siapa tahu ya udah lama disimpan, nggak taunya sudah expire, seperti itu dok. Ya penting sekali memang di masa-masa ini kita untuk bisa kritis untuk melihat apa obat-obatan yang ada di rumah kita, karena tidak semua obat itu ada waktunya ya, ada kadaluarsanya. Kalau tidak indikasi jangan diminum. Jadi sebelum kita sampaikan antibiotik itu apa saja, antimikroba apa saja. Jadi kenapa sih kok antibiotik itu harus dihabiskan, Mbak?
kenapa antibiotik itu harus dihabiskan? Itu kenapa? Karena antibiotik itu punya kapasitas namanya MIC, minimum inhibitory capacity. Jadi ketika antibiotik diberikan itu harus melewati itu. Jadi untuk punya daya untuk membunuh kuman atau bakteri itu di awal. Kemudian dilanjutkan beberapa hari sampai dengan kuman itu bisa betul-betul bersih, dinyatakan sembuh atau bersih. Misal untuk infeksi kulit, batuk pilek, radang, diare itu bisa kita lihat dari gejala yang sudah membaik. Biasanya memang 3-5 hari itu sudah rata-rata membaik. Diperpanjang bisa sampai 7 hari kalau antibiotik untuk kuman-kuman infeksi yang menginfeksi kulit, saluran nafas, saluran cerna yang ringan sifatnya. Tapi bisa diperpanjang untuk infeksi kuman yang agak berat seperti tipes, itu bisa minum obat sampai 2 minggu memang untuk tipes. Jadi harus benar-benar selesai untuk 2 minggu. Atau jamur juga, jamur hampir lama, waktunya hampir 2 minggu juga. Nah, itu pentingnya untuk menghabiskan antibiotik. Bahkan antibiotik yang diberikan bisa lebih panjang lagi. Contohnya adalah TB, tuberkulosis. Ya. Tuberkulosis itu kuman yang bakteri tahan asam yang sangat kuat sekali, sehingga untuk membunuh kuman TB itu dibutuhkan waktu 6 bulan sampai 9 bulan, bahkan 1 tahun. Saking kuatnya TB itu. Jadi itu setiap hari ya, dok? Setiap hari harus minum setiap hari, tidak boleh putus, harus konsultasi ke spesialis paru atau penyakit dalam untuk yang pengobatannya, dan itu sangat luar biasa, butuhkan perjuangan dan koordinasi antara nakes dengan keluarga pasien untuk pengobatan TB itu. Nah, salah satu obat TB itu yang mudah dikenali ya, obat bakteri itu jelas yang berwarna merah ya Mbak ya, FDC itu fixed drug combination, itu umum sekali. Jadi itu jelas itu bisa ditemui biasanya di masyarakat kalau yang keluarganya kena TB. Obat bakteri yang lain itu biasanya yang sering ada di masyarakat itu yang jelas amoxicillin, jenis-jenis seperti itu, ciprofloxacin, cefadroxil, cefixim, itu adalah jenis-jenis antibiotik. Dan kalau ada sisa di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu di rumah, mungkin sebaiknya ibu kembalikan ke fasilitas yang memberikan itu kalau memang sudah tidak digunakan lagi supaya tidak disalahgunakan. Itu jenis antibiotik. Sedangkan antivirus yang agak sering beredar Mbak, sekarang banyak kasusnya adalah tenofovir ya namanya, vir, antivirus terutama untuk virus hepatitis B itu Mbak, tenofovir. Kemudian antivirus yang lain juga, karena di Indonesia juga banyak kejadian virus HIV namanya Mbak, kita lupa sebutkan tadi. HIV itu obatnya juga triple untuk ngobatin itu. Jadi tenofovir, lamivudin, zidovudin, ada TLD, deglutavir. Itu obat-obat untuk virus HIV itu biasanya juga beredar di masyarakat. Makanya itu biasa, tapi spesifik Mbak. Biasanya rumah sakit pasti memberikan jumlahnya pas. Jadi sebelum pasien harus kontrol. Jadi biasanya edukasinya kita lebih kuat. Yang vir itu kebanyakan virus. Berikutnya yang ketiga adalah jamur. Anti jamur itu biasanya zol ya, itraconazole, ketoconazole, miconazole, fluconazole, itu adalah obat-obat untuk anti jamur. Itu jamur kan panu contohnya, gatal-gatal di kutu air, itu adalah jamur. Dan yang keempat adalah anti protozoa. Anti protozoa itu biasanya metronidazole, zol sejenis itu. Dan yang lain juga ada satu lagi, anti cacing ya. Kalau cacing itu tapi lebih bersifat ke parasit ya, parasit, tapi bukan, tidak masuk ke golongan antimikroba ya, karena cacing itu masuk parasit. Menarik sekali ya Bapak Ibu semua, bahasan kita siang ini bersama pakar kita Dr. Solehin, spesialis penyakit dalam, terkait tentang resistensi antibiotik. Sebenarnya banyak mungkin ya Bapak Ibu di luar sana yang ingin bertanya terkait antibiotik ini, tapi minimal dari kami Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba itu memberikan pencerahan sedikit kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ada di luar sana terkait pentingnya care, pentingnya peduli terhadap pengobatan diri sendiri maupun keluarga kita ya, karena kalau pengobatan itu tidak sesuai, tidak tepat, apalagi tidak selesai, maka penyakit itu tidak akan pernah bisa sembuh hanya sementara, tetapi akan
berkaitan kemudian ya dok ya, karena akan terjadi resistensi tadi ya dok ya, karena berulang melakukan pengobatan yang tidak selesai akhirnya resisten. Sedangkan kalau sudah resisten itu jadi susah ya dok ya, mau pilih antibiotik apa lagi untuk mengobati infeksinya, seperti itu ya dok ya. Karena memang resisten itu bukan hanya dari kita, tapi kuman yang beredar di udara itu juga sudah banyak yang resisten ya dok ya. Ya, jadi mulailah berawal dari diri kita sendiri untuk keselamatan dan kesehatan diri kita, keluarga kita, teman-teman kita yang kita sayangi. Bapak Ibu, teman-teman yang ada di rumah, kami dari Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba mengajak Bapak Ibu semua untuk bergabung bersama kami menjadi Besti Lari, Besti Tolak Resistensi. Oke, kepada Dr. Solehin, spesialis penyakit dalam, dan kepada Sobat Edumi yang ada di rumah maupun dimanapun berada, semoga materi siang ini membawa pencerahan, membawa manfaat, membawa berkah untuk kita semua. Mari bersama kita cegah dan kita kendalikan resistensi antibiotik untuk generasi Indonesia yang lebih baik dan lebih bahagia dan sehat. Oke, Sobat Edumi, salam sehat dari kami. Edumi, educate, healthy, and happy.